Baik, Shalom. Saya dengan Pendeta Joshua Sinaga. Ini merupakan lanjutan dari video saya pertama, dan saya akan membahas tentang perpuluhan. Saudara, sebelum saya masuk pada topik, saya ingin kita mari tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lain, tetapi mari kita membahasnya dengan kasih. Ya, kita tidak mau menyalahkan baik dari sisi jemaat ataupun dari sisi pendeta. Dan mari kita bersama-sama menemukan kebenaran apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari hidup kita sebagai orang percaya. Baik, saudara yang terkasih, di video saya yang pertama kemarin saya membahas tentang 2 poin, yaitu pertama, kita memberikan berdasarkan kasih. Ya, apapun itu saudara yang terkasih yang kita lakukan itu harus berdasarkan kasih karunia. Bukan hasil perbuatan kita, tapi kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang terkasih, ya, poinnya adalah perjanjian. Saudara, saya ingin kita kembali kepada Matius 23 ayat 23, saudara, ya. Matius 23. Di sini Yesus mengecam, saudara yang terkasih, ya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab perpuluhan dari selasi, ada jintan, ada semanis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan: keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara yang terkasih, mari kita coba perhatikan, ya, bahwa sebenarnya kalau kita pelajari teks ini, ya, Matius 23, di sini sebenarnya saudara terkasih, Tuhan mengecam karena mereka membayar perpuluhan tapi mengabaikan yang lain. Bukan sebenarnya di sini saudara yang terkasih, poinnya bahwa Tuhan mengecam orang yang membayar perpuluhan. Jadi Tuhan sama sekali saudara terkasih tidak sebenarnya benci atau ingin menghapuskan yang namanya perpuluhan, karena kita sudah pelajari bahwa perpuluhan itu adalah perjanjian, saudara, ya. Jadi saudara sini harus mengerti dulu, kalau kita memberikannya berdasarkan itu kewajiban atau karena itu tanpa pengertian, saudara, itu sebenarnya tidak ada artinya. Jadi kita harus kembali kepada pengertian bahwa kita memberikannya yaitu di ataskan dasar kasih dan juga perjanjian. Saudara, mari kita lihat di Kejadian 14 ayat 20. Kita lihat bagaimana juga Abraham, saudara, ya. Kita lihat referensi-referensi, ya, di Kejadian pasal 14, saudara, ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya, ya. Itu Abram. Dan juga Yakub, saudara, di Kejadian 28, saudara, ayat 22, ya. Di Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, ada referensi-referensi ya, bagaimana saudara terkasih yang menjadi bapak-bapak pendahulu, ya, atau bisa dikatakan yang menjadi garis iman kita, saudara kasih, dimulai dari Abraham, ya, bapak orang percaya, melakukannya, dan Yakub juga dan Ishak juga, saudara terkasih, melakukannya. Saudara yang terkasih, ini bukanlah seperti sebuah hal yang kebetulan, dan ini bukanlah merupakan bagian dari hukum Taurat, tetapi ini merupakan sebuah perjanjian. Kenapa saya harus ulang-ulangi tentang perjanjian? Karena saudara harus paham, perpuluhan adalah perjanjian, ya, bukan kewajiban. Ingat, bukan kewajiban. Jadi saudara yang terkasih, saya ingin kita melihat, ya, bagaimana sebenarnya aplikasinya di saat perjanjian baru. Apakah saudara yang terkasih, perpuluhan itu menjadi sesuatu hal yang wajib kita lakukan baik di gereja saat ini, saudara yang terkasih? Sebenarnya kalau jujur saya katakan bahwa saya tidak terlalu tertarik sebenarnya dengan perpuluhan, saudara, karena apa yang perjanjian baru ajarkan tentang memberi, saudara, ini yang penting, saudara, ya. Perhatikan kembali ke Matius 23, yang diabaikan orang-orang Farisi ahli Taurat di situ adalah 3 hal. Yang pertama, saudara yang terkasih, yaitu keadilan, ya, keadilan. Dan yang kedua, belas kasihan, dan yang ketiga, kesetiaan. Saudara, saya ingin jabarkan yang 3 ini, saudara.
Keadilan. Keadilan yang pertama bicara tentang pertobatan, saudara. Karena Allah itu adalah Allah yang adil. Kita memberi, tapi kita tidak mengalami pertobatan, saudara, itu nggak ada artinya. Satu kali Yesus memberikan perumpamaan, saudara. Di Lukas, saudara kasih pasal 18, ya. Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang, saudara, di Lukas pasal 18, ya. Ayat 9 sampai 14. Ayat 9 sampai 14. Saudara yang terkasih, di sini ada dua orang. Yang pertama, saudara terkasih, adalah seorang Farisi, ya, seorang Farisi. Dan yang satu lagi seorang pemungut cukai. Saudara, orang Farisi ini berkata begini di ayat 12. Lukas 18 ayat 12 begini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, ya, dan memberikan persepuluhan dari segala penghasilan. Oke? Saudara, pemungut cukai ini begini doanya, saudara. Ya. Tetapi pemungut cukai itu di ayat 13 berdiri dari jauh. Bahkan ia tidak berani, ya, menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri, ya, dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Oke? Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ya, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang terkasih, kita memberikan persepuluhan atau persembahan apapun, saudara, bukan sebagai bentuk menunjukkan bahwa kita itu, saudara terkasih, merasa diri yang mampu, saudara, atau hebat, tidak. Tetapi justru Tuhan menginginkan yang pertama dari sikap kita, sikap hati kita, yaitu harus datang dengan sikap hati yang bertobat, saudara, ya, penyesalan diri. Bahwa sebenarnya saudara memberi bukan hasil kekuatan saudara sendiri. Kita udah belajar, ingat, bahwa itu adalah karena kasih karunia, bukan perbuatan kita. Ya, jadi saudara yang terkasih, kalau saudara memberi sebanyak apapun, persepuluhan sekalipun, saudara bawa persepuluhan 100 juta sekalipun, saudara, ya, seolah-olah itu sangat besar, saudara. Tetapi kalau saudara yang terkasih, itu bukan didasarkan yang pertama keadilan. Saudara didasari oleh satu pertobatan, saudara, yang sungguh-sungguh, ya, keubahan hidup, saudara menyesali hidup saudara, menyesali dosa saudara. Maka saudara terkasih, jelas Yesus katakan, yang dinilai yang benar itu adalah bukan orang Farisi, tetapi pemungut cukai. Ya, itu yang pertama yang diabaikan orang Farisi dalam cara mereka, cara ibadah yang mereka yang mungkin kelihatannya hebat, kelihatannya luar biasa dari jumlah persepuluhannya besar, tetapi tidak ada keadilan di situ, saudara. Ya, yang kedua, belas kasih, saudara. Belas kasih. Saudara bicara tentang belas kasih, di sini penting sekali, ya. Ketika saudara terkasih, Yesus datang bertemu dengan Zakheus. Ya, kita lihat di Lukas pasal 19, saudara yang terkasih, ya, satu pasal setelah itu. Kita lihat saudara terkasih di ayat 8. Ya. Apa yang dikatakan Zakheus? Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku, ya, akan kuberikan kepada orang miskin." Saudara yang terkasih, lihat, di sini lebih daripada 10%, setengah, saudara. Ya, setengah. Setengah dia siap untuk hibahkan. Setengah dia, ya, apa harta yang dimiliki. Kalau dia hartanya ada 10 miliar, saudara, ya, 5 miliar itu dia siap berikan untuk pekerjaan sosial, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk mungkin panti asuhan, untuk mungkin, saudara, ya, orang-orang di jalanan, atau apa saja untuk pekerjaan, ya, sosial, saudara yang terkasih, orang-orang miskin katanya. Saudara, ini lebih dari 10%. Jadi sebenarnya kalau saya katakan jujur aja, saudara, 10% itu sedikit, saudara. Sedikit. Karena tadi kalau kita tidak didasari kasih, yang pertama tadi, ya, kita mungkin jujur kita tidak percaya sama pendeta kita, dan mungkin juga pendeta kita, saudara, ya, tidak melakukan atau tidak, ya, menggunakan uang yang dia terima itu dengan cara yang benar. Ya, saya katakan begini saja, saudara. Kalau saudara memang tidak mau memberi persepuluhan, saudara bisa pakai uang saudara itu, ya, saudara langsung bisa pergunakan untuk orang miskin. Saudara sendiri yang lakukan. Misalnya begini, saudara. Kalau saudara misalnya pikir bahwa ini gerejaku tidak ada melakukan program apa-apa untuk orang-orang yang membutuhkan misalnya, dan saudara, ya, saya tidak mau saudara terkasih dibilang sesat, tidak, saudara, tetapi saya percaya kalau saudara melakukan firman Tuhan ini, saudara yang terkasih, saudara dengan hati yang benar, ya, maka saudara bisa lakukan itu sendiri. Saudara bisa melakukan pekerjaan, ya, pelayanan penginjilan sendiri,
ya saudara bisa membiayai semua program-program yang saudara bisa lakukan. Masalahnya kan begini saudara, ada jemaat yang protes, ya ini tentang perpuluhan, pendetanya selalu ngomong perpuluhan, selalu bicara tentang uang, tetapi orang itu sendiri yang mengkritisi itu tidak sama sekali pernah berbuat apa-apa untuk perkembangan Injil, tidak pernah berbuat apa-apa saudara kasih untuk orang-orang yang membutuhkan sekitarnya. Dia hanya mengkritisi ya gerejanya, dia hanya mengkritisi pendetanya, tapi dia tidak pernah berbuat apa-apa. Tapi kalau saudara memang ada didasari kasih Tuhan dan ingin berbuat sesuatu ya bagi pekerjaan Tuhan, bagi perkembangan Injil, silakan, go ahead saudara. Ya, silakan saudara. Atau saudara juga bisa lakukan, saudara bisa jumpai pendeta saudara. Saudara mungkin persepuluhan saudara cukup lumayan saudara. Saudara katakan, Pak Pendeta, aku rindu di gereja kita punya program seperti ini yang bisa ya supaya Injil lebih diperkembangkan. Aku ingin saya rindu bagaimana supaya program di gereja kita supaya semakin maju, bisa memperhatikan orang-orang anak-anak ya yatim piatu, janda-janda, fakir miskin dan sebagainya. Aku rindu kita semakin fokus untuk memperhatikan mereka. Silakan saudara boleh ngomong sama gembala saudara. Bukan ngomong di sosial media ya saudara mengkritisi mereka yang berkhotbah tentang perpuluhan. Tidak perlu saudara ya. Karena saya percaya saudara juga memiliki kasih Tuhan di hati saudara. Saudara tidak mau menghakimi mereka. Sampai saudara tahu ada satu kali saudara saya tahu ini cerita saudara ya. Sekelompok jemaat saudara yang terkasih. Ya, mereka saudara terkasih mungkin negatif sama gembalanya, lalu beberapa mereka berbuat satu saudara terkasih ya satu konspirasi. Mereka mengatakan, ayo kita keluar dari gereja ini, ya. Kita tidak usah bayar perpuluhan. Kita lihat pendetanya ini ya bisa bertahan hidup atau tidak, saudara. Ini merupakan satu bentuk hati yang sangat jahat, saudara. Ya, mereka berpikir mereka memberikan saudara terkasih untuk manusia. Sebenarnya ketika mereka memberi itu memberi untuk Tuhan. Kalau seandainya saudara melihat bahwa di gereja saudara ya ada praktek penggunaan keuangan yang kurang tepat, mari pertama doakan saudara. Ya, dan yang kedua saudara berbicara kepada gembala saudara. Dan saya percaya ya, pekerjaan Tuhan akan dibangun saudara. Tidak ada ya jangan sampai tubuh Kristus atau pekerjaan Tuhan jadi rusak. Jadi saya percaya tentang ini memang sangat sensitif saudara bicara tentang perpuluhan, tapi coba kita belajar ya. Jadi saudara yang terkasih perhatikan Zakheus saudara. Yang pertama, dia memberikan sebagian, ya. Itu tanda yang pertama ketika seorang sudah mengalami kasih Tuhan, saudara. Dia siap memberikan bahkan setengah dari harta miliknya. Yang kedua, saudara, ini bentuk tadi ya belas kasihan. Saudara lihat yang kedua apa yang dikatakan Zakheus. Jika ada yang kurampas, aku akan mengembalikan 4 kali lipat, saudara. Saudara di situ saudara kasih lihat ada bentuk kesetiaan. Jadi komplit, saudara ya. Pertama ada keadilan, dia mengalami pertobatan, ya. Saudara, Zakheus dulunya seorang pemungut cukai, dia mengundang Yesus dalam ke rumahnya, datang ke rumahnya, saudara, dia mengalami pertobatan, ya. Ya, tanda yang kedua dia berbelas kasihan, saudara. Ya, berbelas kasihan, dia memberikan sebagian kepada orang miskin, ya, hartanya. Yang ketiga, kesetiaan, saudara. Apa bentuk kesetiaannya? Lihat. Dia mengatakan, saudara terkasih, ya, jika ada yang kurampas, aku akan mengembalikan 4 kali lipat, saudara. Ini merupakan hukum Taurat. Di hukum Taurat, saudara, kalau kita merampas barang seseorang, kita wajib mengembalikan itu 4 kali lipat. Jadi ternyata Zakheus bukan sembarangan mengatakan jika ada yang kurampas, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Dia setia kepada hukum, saudara. Ya, dia pastikan bahwa ketika dia mengalami pertobatan, dia tidak bertobat asal-asal, tapi dia berpatokan kepada 3 hal ini. Yang pertama, keadilan, belas kasihan, dan saudara, kesetiaan, saudara. Jadi saudara terkasih, inilah dasar kita dalam ibadah kepada Tuhan. Kalau saya buat temanya saudara terkasih, pemberian dalam konteks kita sekarang adalah pemberian dengan kemurahan hati. Ya, pemberian karena dorongan kemurahan hati, bukan lagi ya persepuluhan hanya dibatasi dikotakkan dengan 10%. Tetapi lebih daripada itu, saudara, ada satu dorongan hati, ada satu saudara terkasih kerinduan untuk saudara terkasih bagaimana kita memberikan dengan dasar keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan yang terakhir, saudara yang terkasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, waktu itu saudara terkasih di Matius 22 ayat 15-22 ada yang bertanya, ya, apakah kita bisa membayar pajak kepada kaisar? Saudara yang terkasih, di sini saudara terkasih, Yesus katakan di ayat 21, di Matius 20-21 dikatakan, ya, bahwa di situ ada gambar kaisar dan tulisan kaisar. Maka Yesus katakan, berikanlah apa yang menjadi ya milik kaisar, berikanlah apa yang menjadi milik Tuhan. Sudah tahu? Ya, ketika kita lihat ada
koin, saudara, ini koin, ya. Di situ dikatakan ada gambar kaisar, maka berikan apa yang menjadi milik kaisar. Tetapi kita lihat, saudara terkasih, bahwa kita ini adalah orang yang diciptakan, saudara terkasih, menurut gambar dan rupa Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan. Jadi saudara terkasih, sebenarnya dikatakan bahwa kalau kita melihat di situ koin itu, ini akan saya lanjutkan di video saya yang ketiga, saudara. Koin, ya, itu merupakan, saudara, gambar kaisar. Kalau kita lihat, ya, di perjanjian lama, di tabernakel, saudara, bagaimana cara orang-orang memberi persembahan, yaitu mengubah koin menjadi sikal kudus, ya. Ini bukan video saya yang ketiga, nanti saya akan lanjutkan bagaimana mengubah koin menjadi sikal, ya. Karena dijelaskan di Matius 22, saudara, Tuhan Yesus berkata, berikanlah apa yang menjadi milik kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Saudara, saya sudah sebutkan tadi poinnya di situ, satu kisi-kisi, bahwa kita adalah orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi katakan, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Dan saya katakan, saudara kasih, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ini kita akan bahas di video selanjutnya, video yang ketiga. Tetapi poin yang saya sampaikan tadi, saudara terkasih, ya, apakah perpuluhan itu wajib? Untuk sekarang saya katakan, saudara terkasih, hari ini di perjanjian baru, ya, kita tidak lagi sangat kaku, ya, dengan persepuluhan. Saudara bisa memberi lebih daripada itu, ya. Jadi saudara terkasih, mari, saya percaya kalau saudara yang mendengarkan video ini, saudara ada kasih Tuhan di dalam hati saudara, saudara tidak akan menanggapinya dengan negatif. Bahkan saya percaya saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara rindu berbuat lebih banyak untuk Tuhan dan untuk sesama. Baik saudara terkasih, jika ada yang salah dari video ini, mungkin perkataan atau kurang, mari tolong diralat, tolong ditanggapi untuk memperbaiki, kiranya menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.